Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang mengangkat tangan, percaya ketika Tuhan jamah hidupmu, maka engkau akan mengalami yang namanya kelegaan. Ada kelepasan akan kau terima. Yang sakit akan mengalami kesembuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang terikat akan dilepaskan. Dan saudara, sekarang ini bukan nanti. Kau sedang dijamah oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Terimalah kesembuhan dari surga. Terimalah pemulihan atasmu. Terimalah kelegaan atasmu. Sekarang ini bukan nanti. Kau sedang dipulihkan oleh Tuhan. Terimalah jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ada di negeri ini, ada di daerah ini. Kami ada di Pasar Buntalo. Kami ada di pasar ini Tuhan. Kau mengutus kami lagi ada di tempat ini, menjumpai umat kepunyaanmu, menjumpai warga surga di tempat ini Tuhan. Kami percaya saatnya kami terus mengalami jamahan, mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang memerdekakan kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bilang sama-sama amin. Amin. Oke, saya mau menyapa dulu. Saudara, kami semua tim ini berlatar belakang dari kehidupan yang keras, dari mantan-mantan preman, mantan napi. Jadi orang ini berdiri di sini bukan pendeta-pendeta yang tidak pernah mengalami suatu kehidupan yang dunia lama bilang dunia preman, yang betul-betul hidup dalam kehancuran, hidup yang tidak punya tujuan. Tapi semua kami ada di tempat ini adalah orang-orang yang awalnya tidak berarti, awalnya tidak punya tujuan, awalnya hidup kami tidak mempunyai masa depan, awalnya tidak mempunyai status yang benar. Tapi oleh karena mujizat Tuhan, maka Tuhan mengubah hidup kami semua. Baik, saya akan menyapa dulu buat pemirsa atau warga surga yang menyaksikan di live ini. Saudara, setiap kali kami live di dalam KKR, itu yang nonton itu bukan cuma Sulawesi Utara, tapi yang nonton itu adalah banyak sekali saudara, bahkan ada dari luar negeri. Saya menyapa dulu di sini, saya baca tadi, ada dari Rani dari Singapura dan ada dari Fidel dari Los Angeles, California. Anda bayangkan saudara, orang ada di Buntalo ini, ada orang California yang nonton saudara ya. Coba lambaikan tangan saudara, lambaikan. Jadi ada orang California, dari Singapura, dari Dubai, itu sedang menyaksikan kita di sini. Jadi kita ada di Buntalo, kecamatan Lola. Saya mau sampaikan buat pemirsa atau warga surga yang menyaksikan yang di California, yang di Singapura, yang di Dubai, yang di Jerman, yang ada di Indonesia, di Surabaya. Kami ada di Pasar Buntalo, kecamatan Lola, Bolaan Mongondo. Jadi kami ada di Indonesia, persis di Bolaan Mongondo, sedang melaksanakan yang namanya misi surga, rally KKR, penginjilan jalanan di tempat terbuka. Kenapa? Karena seluruh dunia sedang menghadapi namanya COVID-19, pandemi. COVID-19 itu artinya penyakit menular yang sudah mendunia. Jadi semua umat Tuhan di seluruh dunia sedang menghadapi keadaan di mana sedang mengalami yang namanya virus corona, yang belum ada obatnya sampai hari ini, sehingga umat Tuhan, lebih khusus buat kita semua, mau masjid, mau gereja, itu belum bisa dibuka. Kenapa? Karena di tempat tertutup itu berbahaya sekali untuk orang berkumpul di sana. Virus cepat masuk di sana. Karena untuk itulah misi surga ini ada, untuk beribadah di tempat terbuka, supaya senantiasa kita tidak senantiasa kalau tempat terbuka itu kita mengurangi resiko untuk tertular. Tapi yang paling penting adalah waktu corona itu masuk atau virus masuk, banyak sekali umat Tuhan mengalami ketakutan, mengalami kegoncangan. Banyak orang di rumah sakit bukan karena COVID-19, tapi karena ketakutan. Imun turun, ketakutan. Kalau ibadah seperti ini, itu membuat rohani saudara supaya semakin kuat, semakin kokoh, tidak goncang
tidak takut, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, jadi ketika penginjilan jalan ini terjadi, itu untuk menjangkau kita semua di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tengah kota, di tengah kampung. Apa maksudnya? Karena begini, saudara tahu, kalau kami ada di pasar-pasar, kami tidak mengundang saudara untuk kumpul di sini. Silakan beraktivitas. Yang penting dimanapun suara terdengar, biar yang mendengar firman Tuhan ini dikuatkan dan dipulihkan. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi ini penting buat kita, supaya betul-betul kita tidak perlu takut menghadapi keadaan dunia ini. Amin. Keadaan dunia ini memang Tuhan izinkan mengalami kegoncangan. Alkitab sudah beritahukan bahwa menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Matius 24 ayat 37. Maka keadaan dunia ini akan sama seperti pada zaman Nuh. Ada apa pada zaman Nuh? Kejadian pasal 6 ayat 5, 6, 7, 8. Alkitab bilang di zaman Nuh semua orang melakukan dosa. Semua orang mengikuti arus dunia, melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Di akhir zaman sama keadaan dunia ini, manusia terseret kehidupan kita, terseret dengan arus dunia dan melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita semua supaya berhenti ikut arus dunia dan ikut arus ilahi, ikut arus kebenaran. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, saya mau jelaskan buat saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia dari surga harus turun ke dalam dunia ini untuk melakukan perkara-perkara besar buat kita. Saya mulai dulu dengan perkara pertama. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita? Perkara yang pertama adalah dia harus datang ke dalam dunia ini. Kenapa dia harus datang dalam dunia ini? Tolong baca ayatnya dulu. Kejadian pasal 3 ayat 3. Bisa baca? Firman Tuhan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, buah itu nanti kamu mati terus. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu makannya akan terbuka. Umat Tuhan yang ada di pasar Buntalo, dengar baik-baik. Saya sebagai hamba Tuhan ada di daerah ini, di negeri ini, di tempat ini, untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa kita masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Ingat baik-baik, kalian juga boleh bergoncang. Manusia banyak mengalami ketakutan, tetapi Tuhan mau kita semua harus tahu Yesus datang dalam dunia ini untuk memberitahukan kabar kesukaan. Kabar kesukaan itu adalah ketentuan manusia di muka bumi ini. Dia harus datang untuk memberitahukan, jangan takut-takut. Semua orang kita kesukaan yang besar bagimu, bagi kita. Jangan takut, sebab Yesus yang kita sembah berkuasa untuk datang memberikan jawaban buat kita, memberikan kekuatan buat kita, memberitahukan bahwa kita masih punya Tuhan yang besar, kita masih punya Yesus yang besar. Katakan haleluya. Sudah tahu, jadi yang pertama yang Tuhan kerjakan buat kita yang pertama adalah jangan kamu takut. Kenapa sudah tahu? Sebab Tuhan yang kita sembah datang memperisikan kita dengan surga. Ketentuan manusia di Taman Eden itu membuat manusia terputus hubungan dengan surga. Tapi Yesus datang untuk memberitahukan bahwa Dia Tuhan yang juru selamat, yang berkuasa untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita tidak error lagi, tidak terputus hubungan lagi, tetapi terkoneksi dengan surga. Katakan sama-sama haleluya. Katakan haleluya. Itu berita pertama yang Tuhan kerjakan. Perkara pertama yang Tuhan kerjakan adalah Dia datang memberitahukan bahwa jangan kamu takut. Bilang sama-sama, jangan takut. Jangan takut. Saudara tahu kenapa manusia mengalami ketakutan? Karena ketakutan terjadi karena manusia sudah kehilangan status. Karena dosa manusia putus hubungan dengan surga. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Perkara besar yang Dia kerjakan adalah lahir bagi kita di dunia ini untuk menyatakan Dia Tuhan yang besar, datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun kebebasan. Yang kedua,
dia harus mati bagi kita. Kematian Yesus di kayu salib itu mengambil semua yang harusnya kita miliki. Apa itu? Kutuk, hukuman, penderitaan, kematian kekal, itu seharusnya kita miliki. Kita sebetulnya hidup dalam kutuk, hukuman. Kita sebetulnya hidup di lembah kekelaman. Hidupnya sudah terikat, tidak punya tujuan. Tuhan Yesus ambil semua itu dalam kematiannya di kayu salib. Waktu dia tersalib di kayu salib, dia berkata, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Yang harusnya kita mati, mengalami kematian kekal, neraka selama-lamanya. Yang harusnya engkau hidup di bawah kutuk, hukuman, dan penderitaan. Yang harusnya engkau hidup tinggal di bumi, hidup dalam kehidupan di lembah kekelaman. Yang harusnya engkau tinggal di bumi, ada kutuk, hukuman, penderitaan, ratapan, tangisan. Tuhan Yesus ambil dalam kematiannya, dan dia bilang sudah selesai. Semua yang harusnya kau derita, yang harus kau alami, penderitaan, kesesakan, sakit, penyakit, seharusnya kau alami, Yesus ambil semua itu. Kita cuma tinggal menerima yang namanya anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan. Caranya adalah sadar dan percaya pada Yesus. Dia Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Bilang sama-sama, sudah selesai. Sudah selesai. Perkara yang Yesus kerjakan yang kedua adalah dia mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Dia memakukan di kayu salib semua penderitaan yang harusnya kita alami. Dia ambil semuanya, dia ambil semuanya, dia serahkan, dia ambil semuanya. Dan waktu dia tergantung di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Dan dia harus mengerjakan perkara ketiga, dia harus bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Saudara tahu, Yesus bangkit dari kematian, itu menyatakan dia Tuhan yang hebat, dia Allah yang hidup, dia berkuasa, dia Tuhan yang mati tapi bangkit. Kebangkitan Yesus itu memberitahukan kepada umat yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang besar. Tidak pernah sia-sia engkau hidup dalam Yesus. Kebangkitan Yesus itu memproklamirkan kemenangan kita, memproklamirkan kemenangan kita. Indonesia sudah merayakan 2 hari yang lalu, 17 Agustus, hari kemerdekaan. Tapi saya memberitahu, kemerdekaan yang sejati hanya dalam Yesus. Kemerdekaan yang sejati hanya dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kemerdekaan. Di luar Yesus tidak ada kemenangan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tapi dalam Yesus ada kemerdekaan, ada keselamatan, hidup kekal selama-lamanya. Bilang haleluya. Haleluya. Waktu Yesus bangkit dari kematian, kita jadi umat pengikut Kristus itu harus sadar bahwa sengat maut sudah dikalahkan, kutuk dosa sudah dipatahkan. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita semua bahwa tidak pernah sia-sia engkau percaya pada Yesus. Berarti engkau percaya pada Dia, engkau mengalami kemerdekaan setiap hari. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, dia bukan cuma bangkit dari kematian, tapi dia harus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan kita tempat di surga. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia datang kembali, dia mau menjemput kita untuk bawa ke surga nanti. Katakan haleluya. Saudara dengar. Jadi Tuhan Yesus sudah mengerjakan perkara yang pertama, lahir bagi kita. Kedua, dia mati bagi kita. Ketiga, dia bangkit bagi kita. Empat, dia naik ke surga. Yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Saudara tahu, sebelum Tuhan Yesus datang, perhatikan, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Alkitab bilang keadaan dunia ini yang akan kita hadapi itu akan mengalami yang namanya kegoncangan, masa sukar, penyakit sampal, akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan muncul ke semua ini, dan gereja akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Kenapa? Semua Tuhan persiapkan karena dia mau jemput umat kepunyaannya, mempelai Kristus yang siap terangkat ke surga. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara, siapakah mempelai Kristus itu? Kitalah umat Tuhan. Siapakah mempelai Kristus itu? Kitalah umat Tuhan. Siapa yang tetap
mempertahankan kehidupan kita. Untuk hidup memiliki 4 hal. Apa itu 4 hal? Tolong baca ayatnya, Kolose 2. Kolose pasal 2. Perhatikan baik-baik. 4 hal yang perlu kita miliki, di mana Anda bisa mengerti, mengetahui kehendak daripada Tuhan. Tuhan Yesus akan datang menjemput umatnya. Siapa umatnya? Yang melakukan 4 kehendak Tuhan. Apa itu keempat kehendak Tuhan? Mulai baca Kolose 2:6. Firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Stop sampai situ. Dengar baik-baik. Tuhan katakan begini. Kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu telah menerima anugerah keselamatan. Kamu telah dimeteraikan dengan tanah milik kepunyaan daripada Allah. Kamu telah menjadi warga surga. Kamu telah diikat oleh kuasa perjanjian. Karena itu Tuhan bilang, keadaan boleh bergoncang, masa sudah boleh terjadi, tetapi engkau tetap di dalam Yesus. Bilang tetap di dalam Yesus. Bilang sama-sama tetap setia. Tetap setia. Tetap taat. Tetap taat. Bilang sama-sama tetap setia. Tetap setia. Tetap percaya pada Yesus. Dunia boleh bergoncang, masa syukur boleh terjadi, tekanan boleh datang, tetapi jangan pernah goyah. Tetap percaya pada Yesus. Ingat janjinya ya dan amin. Tuhan berjanji, janjinya akan digenapi. Selalu tepat waktunya, indah pada waktunya. Karena itu Alkitab bilang Tuhan Yesus mempersiapkan umatnya akan terangkat ke surga waktu dia datang. Umat ini adalah tetap berdiri kokoh, tetap kuat. Karena itu jangan pernah goyah, tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua terus ayatnya. Yang kedua, tetap dalam Yesus. Kedua, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Yesus. Cuma orang-orang yang berakar, yang dibangun di atas dasar yang kuat, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah goncang. Alkitab bilang engkau harus berakar di dalam Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu kekristenan akhir zaman, kenapa banyak yang cepat hancur? Kenapa banyak yang cepat goncang? Karena tidak berakar dalam Yesus. Jadi hari ini diingatkan, Tuhan ingatkan kita supaya berakar dalam Yesus, kuat dan berakar, dibangun di atas Dia. Terus ayatnya terus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Alkitab bilang engkau harus tetap dalam Yesus, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan tetap teguh imanmu, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah umat Tuhan yang akan lihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, yang akan terangkat ke surga. Katakan haleluya. Yang ke surga jemaat Tuhan yang ada di pasar. Kami sudah menyita waktu bagi saudara-saudara sekalian, tetapi ini berita surga. COVID-19 atau Corona sedang merajalela. Umat Tuhan tiap hari hanya memikirkan Corona, tapi pikirkan Tuhan mulai hari ini. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap kokoh dalam Tuhan, tetap percaya pada Yesus, tetap mengucap syukur. Dia Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama haleluya. Tuhan memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita mengangkat tangan semua di depan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Warga pasar yang ada di sini, kami minta waktu beberapa menit lagi untuk mendoakan saudara-saudara sekalian, untuk mendoakan saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini. Semua seru doa. Mari umat Tuhan yang ada di pasar, angkat semua tanganmu, kami akan berdoa buat saudara. Begitu mengasihiku, Tuhan sanggup melawan. Buka hatimu saudara, kami akan berdoa buat saudara. Seluruh
Tuhan kami ada di tempat ini. Karena kuasa-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang menuntun kami semua. Engkau yang menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sampai saat ini masih bertahan di tempat ini Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap mereka Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini Tuhan, Engkau jamah setiap mereka, kehidupan mereka Tuhan. Engkau ubahkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi desa hamba-Mu ini Tuhan. Urapi desa hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan biarkan desa ini Tuhan. Jangan biarkan masyarakat ini Tuhan jauh daripada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesusku yang baik. Tolong Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Ya kasih. Oh Tuhan, jamah setiap hati mereka. Jangan biarkan mereka keras hati Tuhan. Oh Tuhan, ampuni setiap perbuatan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala roh-roh yang bukan dari Engkau. Roh kemadukan, roh pesta pora. Haleluya Tuhan Yesus. Roh-roh yang tidak mau untuk taat kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi tempat ini Tuhan. Urapi desa Buntalo, Buntalo Induk, Buntalo Timur, dan Buntalo Selatan Tuhan. Jangan tinggalkan tempat ini Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Memberkati pemerintah yang ada di tempat ini Tuhan. Pasangan di Buntalo Induk, Buntalo Timur, dan Buntalo Selatan. Urapi mereka Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dijauhkan dari segala dosa dan apa yang tidak Engkau kehendaki. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati semua mereka Tuhan. Jamah setiap hati mereka, ubahkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu tinggal tetap di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan iman percaya mereka dibangkitkan, dipulihkan di dalam Engkau. Dan mereka hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Sebab kehidupan mereka Tuhan, kami percaya Engkau yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tim yang ada, yang telah membawa berkat bagi tempat ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur kami. Memberkati kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah di Pasar Buntalo ini. Semua terjadi karena keajaiban Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Semua para pedagang, Tuhan memberkati semua pembeli, Tuhan memberkati pemerintah yang ada di desa Buntalo Bersatu ini. Bapak Sangadi, semua perangkat desa diberkati oleh Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami dan biarlah Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Kami
berdoa biar negeri ini aman di dalam tangan Tuhan. Masyarakat pemerintah yang ada diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan, untuk waktu yang sudah diberikan di tempat ini. Kami berdoa biarlah negeri ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ada, yang mendengar, yang melihat, yang memperhatikan, yang membantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati tim Raja Wali yang ada. Kami berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, Tuhan berkati. Saudara, mungkin kami singkat di sini, tetapi yang pasti misi utama yang Tuhan bawa kami di dalam pelayanan penginjilan jalanan itu adalah untuk memberitahukan bahwa keadaan dunia yang kita hadapi ini sedang menghadapi namanya virus corona yang belum ada obatnya. Karena untuk itulah banyak umat Tuhan mengalami tekanan dan ketakutan. Kalau kami ada di misi penginjilan jalanan itu adalah untuk menyatakan, menyampaikan bahwa kebenaran yang harus kita miliki itu adalah membuat kita harus tahu bahwa kita masih punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang lebih besar dari segala-galanya. Namanya nama yang ajaib, nama yang berkuasa, mengalahkan semua nama-nama yang dapat disebut. Virus corona bernama, persoalan bernama, penyakit bernama. Maka demikian di dalam nama Yesus Kristus itu sudah dipatahkan dan dihancurkan. Karena itu umat Tuhan yang ada di Buntalo tetap kuat dalam Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan takut, tetap percaya. Engkau akan lihat, engkau akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Katakan haleluya. Saya mau menyapa dulu buat setiap yang menyaksikan. Kami sudah menyelesaikan lagi tahap yang ke-38 di tempat ini. Dan sebentar sore kami ada di tahap yang ke-39 di salah satu desa. Kami akan senantiasa mengakhiri ibadah atau penginjilan jalanan di pasar ini untuk berpindah tempat sebentar jam 3 sore di desa Pinaguluman. Pinaguluman. Kecamatan Lolak. Oke. Luar biasa. Oke, Tuhan memberkati kita semua yang sudah ada di sini. Kami mohon maaf jika sudah mengganggu. Kami sudah mengganggu aktivitas pasar. Yang pasti Tuhan memberkati malah pedagang-pedagang. Terima kasih buat istri dari Samandi yang boleh hadir juga, sedang nonton, bahkan sedang live. Luar biasa. Kami mengucap syukur karena kerjasama ini kami boleh berada di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi semua.